Halo Smart Viewers, senang sekali saya Margaret Angelina dapat berjumpa dengan Anda di Rumah Demokrasi. Ramainya pemilu presiden yang terjadi di Amerika Serikat di antara kedua calon yaitu Hillary Clinton dan Donald Trump membuat media sosial penuh dengan artikel mengenai kedua calon presiden di Amerika tersebut. Namun sebenarnya apakah kita tahu syarat dan proses sesungguhnya untuk pemilihan presiden di Amerika Serikat? Hari ini Rumah Demokrasi akan dalam kesempatan ini mencoba membahas mengenai hal tersebut, lebih kepada proses pemilihan dan politik di dalamnya. Bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Bella Pertiwi, selaku dosen hubungan internasional bidang politik internasional Binus University. Halo Ibu, apa kabarnya? Baik. Terima kasih Ibu telah bersedia hadir di Rumah Demokrasi pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai proses pemilihan presiden di Amerika Serikat yang tentunya kontroversial dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, kalau Ibu Bella sendiri nih melihat situasi pemilihan presiden di Amerika Serikat pada kali ini, bagaimana tanggapan Ibu? Oke, mungkin pemilu kali ini cukup berbeda dari pemilu sebelumnya begitu ya. Dalam hal karena di sini mungkin ada satu sosok yang cukup kontroversial begitu ya, yang membuat banyak pemirsa juga bertanya-tanya sebenarnya mengapa seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya nanti mungkin kita bisa berbicara lebih lanjut, sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang baru begitu dan bukan sesuatu yang berbeda dari negara-negara lain begitu. Oke, nah sesungguhnya nih Bu, kalau kita terlepas dari kontroversi yang kita lihat di media sosial ataupun di media nasional negara tersebut, bagaimana sih atau apa sih syarat dan proses pemilihan di Amerika sesungguhnya? Oke, ini tentang proses pelaksanaannya ya. Jadi mungkin sekedar gambaran saja kalau proses pemilu di Amerika Serikat mungkin sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau Indonesia setiap 5 tahun sekali begitu ya, tapi di Amerika Serikat dia sedikit lebih sering, tapi 4 tahun sekali gitu. Dan mungkin yang unik dari sini adalah bahwa pemilu presiden itu tidak bersama dengan pemilihan legislatif dan pemilihan legislatif baik dari Senat ataupun House of Representative. Itu cukup berbeda begitu ya dengan di Indonesia yang pemilihannya itu bersamaan di tahun yang bersamaan walaupun bulannya berbeda gitu. Karena memang di Amerika Serikat itu memang sengaja didesain agar pemilu presiden itu 4 tahun sekali, nanti kemudian ada House of Representative itu setiap 2 tahun sekali, lalu kemudian ada Senat 6 tahun sekali gitu. Tujuannya memang supaya satu orang itu tidak menduduki 2 posisi dalam waktu yang bersamaan gitu. Karena memang ada ketakutan nanti power di national government di DC nanti akan disalahgunakan gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua itu terkait dari pelaksanaan atau D-Day dari national election itu sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin tanggalnya dia akan berbeda dari 1 tahun ke tahun lainnya gitu. Ini mungkin satu hal kecil tapi artinya cukup besar gitu ya. Tapi di Amerika Serikat sendiri itu dapat dikatakan pemilunya itu didesain pada waktu yang sama setiap periodenya. Jadi itu pada hari Selasa pertama setelah Senin pertama di bulan November. Selasa pertama setelah Senin pertama di bulan November. Gitu. Ada alasan nggak sih kenapa di tanggal tersebut? Oke. Atau di hari tersebut? Yang pertama, jadi ketika memang yang unik dari Amerika Serikat ini adalah bahwa sistem politiknya itu sudah didesain sedemikian rupa sejak awal begitu ya oleh founding fathers-nya tadi supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan di national government gitu. Nah tadi selain era yang berbeda, periode yang berbeda untuk pemilu, nah ini tanggalnya dibuat tetap no matter how gitu ya, karena tujuannya agar presiden atau incumbent siapapun yang berkuasa dia tidak menggunakan justifikasi apapun untuk mencoba bertahan. Kadang-kala kan kalau di pemerintahan yang masih belum kuat sistemnya mereka ini ada krisis nih, jadi mungkin kita perlu diundur seperti itu. Jadi mereka sudah tetapkan pada Selasa pertama setelah Senin di bulan November. Nah, alasan untuk tanggal itu sendiri sebenarnya karena bulan November itu bertepatan dengan waktu setelah panen begitu ya, waktu setelah panen dan sebelum winter.
gitu. Jadi kalau misalnya orang harus berjalan jauh begitu ke tempat pemungutan suara, satu mereka masih ada biaya ongkos begitu ya, masih punya waktu juga karena udaranya juga masih bagus gitu ya. Dan kenapa hari Selasanya? Karena memang untuk beberapa agama tertentu yang mayoritas di sana memang kita tidak bisa melaksanakannya ketika weekend gitu ya, hari Minggu gitu. Sementara untuk hari lain bisnis itu sudah mulai berjalan lagi, market gitu, dan mereka sangat menghargai itu. Jadi Selasa itu dipilih tengah-tengahnya. Seperti itu. Wow. Itu untuk yang fitur umum gambaran Iya. yang berbeda dengan di Indonesia. Tapi kalau mungkin secara tata caranya begitu detailnya pelaksanaan pemilu itu dia sudah dimulai setahun sebelum pemilu itu. Gitu. Seperti Donald Trump dan Hillary Clinton yang sudah mulai dari akhir tahun 2015 lalu. Iya. Jadi kalau mereka mulai kampanye itu biasanya spring tahun sebelumnya. Jadi sekitar bulan April para kandidat ini sudah harus mulai menunjukkan oke, sepertinya saya akan running for president seperti itu. Nah, nanti kemudian masing-masing partai dia akan melakukan yang namanya kita kenal primary atau caucus. Apa tuh, Bu? Jadi primary atau caucus itu adalah mekanisme di mana dalam partai itu sendiri mereka mencoba untuk melist dulu nih, shortlist kandidat-kandidat mana sih yang mereka tertarik untuk mencalonkan diri dan memiliki suara gitu. Jadi di shortlist dulu. Gitu. Jadi misal kalau bedanya primary dengan caucus, kalau primary itu memang masing-masing anggota partai, delegates yang datang itu kemudian akan memberikan voting gitu kan. Siapa yang dicalonkan. Misalnya di Republik kemarin ada Donald Trump masuk, kemudian ada Ted Cruz, lalu kemudian ada Marco Rubio dan lain sebagainya gitu ya, ada Jeb Bush. Lalu kemudian kalau yang caucus itu sistemnya adalah anggota partai yang biasanya senior begitu, dia akan mengajak berkumpul nih yang saya punya anggota favorit mau mencalonkan ini nih, mereka berkumpul begitu, nanti mereka melobi ke caucus yang lain begitu, pilih ini dong gitu. Nah, nanti negosiasinya itu kemudian akan menentukan nanti yang jumlah paling banyak itu yang mana. Gitu, nanti di list bisa 1 sampai 10 atau sampai berapa tergantung dari kandidat yang ada. Oke, Gitu. menarik ya. Dan ternyata walaupun sesama negara demokrasi tapi berbeda konsepnya dengan yang di Indonesia. Nggak terlalu banyak perbandingan, cukup Indonesia dan Amerika aja perbedaannya juga cukup banyak. Dan kalau kita lihat pemilihan sekarang sudah ada 2 calon, yaitu Donald Trump dan Hillary Clinton. Di mana yang satu kontroversial, yang satu juga kontroversial karena calon pertama presiden wanita di Amerika. Dan ini mungkin yang membuat menarik di media sosial, banyak artikel yang membahas tersebut. Jadi setelah ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi, masih bersama dengan Ibu Bella dan masih membahas mengenai kontroversi pemilihan presiden di Amerika Serikat di antara kedua calon, yaitu Hillary Clinton dan juga Donald Trump. Nah, Ibu, kalau kita melihat kedua calon presiden di Amerika Serikat pada kali ini berbeda mungkin dibandingkan pemilu sebelumnya, di mana kedua sosok ini sangat kontroversial, entah itu Donald Trump maupun Hillary Clinton. Nah, melihat hal ini, bagaimana pendapat Ibu mengenai satu persatu calon ini? Oke, Donald Trump ya. Sebenarnya kalau misalnya kita membaca media gitu, akan banyak artikel-artikel yang membahas Donald Trump, tidak ada habisnya gitu. Betul. Kan. Dan mungkin satu hal yang menarik adalah bahwa semua artikel tersebut bertujuan untuk memahami understanding Donald Trump. Mengapa sih, bagaimana sih caranya memahami Donald Trump ini gitu kan, sosoknya kontroversial, lalu kemudian ide-idenya, argumennya gitu kan, kalau misalnya, dan langsung strike gitu kalau misalnya ngomong itu. Nah, ada yang mengatakan mulai dari brain science, kemudian psikologi linguistik, mereka coba untuk memahami kenapa itu bisa seperti itu gitu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya mencoba memahami fenomena Donald Trump ini dari sisi kondisi politik di Amerika Serikat gitu ya. Dan tidak hanya di Amerika Serikat. Sebenarnya ini mungkin gejala yang sifatnya global gitu. Ada yang mengatakan kalau mungkin 21st century ini adalah nationalism is the currency of 21st century gitu.
Mengapa demikian? Karena kita melihat bahwa dalam era globalisasi ini kan persaingannya sangat kompetitif sekali gitu ya. Kalau memang misalnya dia yang beruntung begitu, dia bisa survive gitu. Tetapi ternyata globalisasi sendiri dia berdampak pada orang secara berbeda-beda. Ada yang kemudian berdampak negatif terhadap orang tersebut gitu kan. Nah, kita melihat fenomena terorisme pun sebenarnya menjadi respon terhadap itu gitu. Mereka kemudian kesal, ekonominya memburuk, ada negara yang maju lalu kemudian mencoba untuk mengartikulasikan emosi ini melalui terorisme. Nah, di ekstrim yang lain sebenarnya ada fenomena yang muncul akibat globalisasi ini adalah kemunculan pemimpin-pemimpin yang sifatnya populis atau nasionalis, begitu. Karena ketika terutama di Amerika Serikat sendiri ya, dampak globalisasi itu meskipun Amerika sendiri yang menjadi promotornya, tetapi dampak negatifnya itu juga ada. Itu karena kita melihat orang sekarang berbicara tentang the diminishing power of United States. Amerika Serikat yang sudah lama berkuasa, tapi ternyata kemudian ada muncul Cina gitu ya yang menjadi penyaingnya. Lalu kemudian ada krisis 2008 lalu gitu yang membuat banyak pengangguran di Amerika Serikat begitu ya. Lalu kemudian ada juga 9/11 gitu. Mereka merasa selalu selalu yang dalam posisi tinggi, tetapi ternyata supremasinya ditantang begitu. Nah, kemudian ini menyebabkan orang-orang menjadi frustasi. Bagaimana sih caranya kemudian mengembalikan supremasi Amerika Serikat gitu, dan itu yang coba ditangkap oleh sosok Donald Trump gitu. Dalam hal ini dia kita melihatnya agak mungkin dia mungkin terledor begitu ya, berbicaranya asal. Tapi sebenarnya itu saya pikir dia cukup merupakan political strategist yang bagus gitu ya, political entrepreneur yang bagus. Dalam artian karena dia berhasil memanfaatkan situasi ini benar-benar untuk mengkampanyekan isu-isu yang sudah mungkin dipendam oleh masyarakat banyak di Amerika Serikat gitu. Namun ada data yang mengatakan kalau Donald Trump ini bukan berasal dari partai politik. Memang Donald Trump bukan dari sisi partai politik gitu ya, dia lebih banyak di ekonomi, pebisnis begitu. Dan ini juga satu keuntungan Donald Trump, karena orang di Amerika Serikat sudah capek begitu ya dengan pemerintahan yang stagnan. Obamacare dan kebijakan Obama yang lain dirasa tidak kurang menjawab kebutuhan. Iya, betul sekali. Lalu kemudian juga setiap kali pemilu pertarungan antara Republikan juga Demokrat itu selalu sifatnya mungkin kasar begitu ya, ada black campaign dan segala macam, dan orang capek dengan politisi yang mungkin hanya talk shop saja tetapi tidak ada actionnya. Nah, Donald Trump kemudian menjadi sosok yang kesannya bersih dari itu gitu kan, sosok yang kesannya bersih, dan dia sendiri berasal dari pebisnis yang sukses, dan mungkin itu bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat di Amerika Serikat gitu. Dan kalau kita lihat mungkin terlepas dari banyak komen-komennya yang mungkin kurang fokus begitu ya, tapi sebenarnya banyak pesannya yang merujuk pada free trade gitu. Salah satunya misalnya? Jadi misalnya, ini Amerika kondisi ekonomi yang memburuk, mari kita dorong liberalisasi ekonomi yang lebih matang lagi gitu. Peran pemerintah yang dikurangi dan lain sebagainya gitu. Kita harus lebih kuat daripada Cina. Gitu. Jadi nanti juga imigran gitu, karena kenapa salah satu mungkin ya alasan kenapa Donald Trump itu kesannya kasar terhadap imigran gitu ya, kesannya rasis gitu. Tapi memang untuk beberapa hal kalau kita melihat dari sudut pandang ekonomi, karena kedatangan imigran tidak hanya di Amerika Serikat ya, tetapi di Indonesia juga kedatangan membuat masyarakat lokal menjadi kurang kompetitif atau menjadi pesaingnya banyak gitu, dan itu kemudian menjadi salah satu blaming point, mungkin satu hal yang disalahkan terhadap ekonomi mereka yang memburuk saat ini gitu. Namun kalau misalnya kita mengatakan ekonomi, mungkin memang itu ranahnya Donald Trump seperti itu ya. Namun ada satu hal lagi yang menarik, bahwa di sini Trump melarang warga Muslim. Ini sudah masuk ke agama suku ras, melarang warga Muslim untuk masuk ke Amerika dan menutup masjid-masjid di Amerika. Nah, kalau melihat pernyataan Trump, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pernyataan yang sangat kontroversial ini? Lagi-lagi ini tidak bisa dipisahkan dari tadi konteks global. Satu, bahwa mayoritas Muslim di Amerika Serikat mereka juga imigran after all begitu ya, yang juga tadi ada permasalahan ekonomi di situ. Tetapi selain itu ada faktor
kalau kita melihat komposisi dari partai Republikan sendiri, itu ada yang namanya sosial Republikan, dia yang konservatif secara sosial begitu, dia mendorong penguatan militer begitu ya, anti migran dan lain sebagainya. Ada juga yang konservatif atau Republikan secara ekonomi fiskal begitu. Nah, Donald Trump juga harus merekrut yang konservatif secara sosial politik ini gitu. Dan dari sini tadi saya mengatakan bahwa ternyata ada satu poin the diminishing role of United States gitu, salah satunya ketika serangan 9/11 oleh teroris begitu, yang kemudian bagi banyak orang kemudian dikorelasikan dengan dengan agama gitu. Dan Amerika Serikat sendiri juga kebijakan luar negerinya di Timur Tengah terutama, mereka banyak melakukan perang begitu dan mungkin intervene dalam konflik-konflik yang di negara-negara Muslim gitu, yang telah mungkin itu kurang populer bagi masyarakat di dalam Amerika Serikat sendiri karena sudah mungkin wasting budget gitu, juga killing American soldiers ya, seperti itu. Nah, ini juga merupakan salah satu cara Donald Trump untuk embrace kelompok-kelompok ini gitu. Oke, sehingga kalau dapat dikatakan kalau Donald Trump pada kesempatan ini benar-benar mencari titik balik dari keinginan masyarakat di Amerika Serikat sendiri, walaupun terdengar kontroversial, baik itu mungkin dari masyarakat di belahan dunia manapun. Iya, jadi mungkin kita seringkali terdistraksi oleh komen-komennya gitu yang lain, tetapi pada intinya adalah saya pikir ini bukan sesuatu yang dia hanya asal saja, dia seorang pebisnis yang besar dan dia punya strategi untuk itu, dan dalam hal politik pun dia cukup matang dalam hal ini gitu. Kita hanya perlu fokus untuk melihat apa strategi Donald Trump itu. Oke. Luar biasa. Nah, setelah ini kita akan lebih membahas mengenai Hillary Clinton, salah satu calon yang menjadi pesaing dari Donald Trump. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi, masih bersama dengan Ibu Bella dan juga saya Margaret Angelina, dan masih membahas mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat. Nah Bu, kalau tadi kita sudah membahas mengenai Donald Trump, sekarang kita akan membahas mengenai salah satu lawan dari Donald Trump, satu-satunya lawan dari Donald Trump, yaitu Hillary Clinton. Seorang sosok yang walaupun parahnya wanita namun juga memiliki kekuatan di baliknya. Ibu melihat sosok Hillary Clinton itu seperti apa? Oke, mungkin Hillary Clinton itu satu yang bisa disimpulkan dari Hillary Clinton adalah apa yang menjadi kekuatannya juga ternyata at the same time itu juga menjadi kelemahannya gitu. Jadi kalau kita melihat Hillary Clinton bukan sosok yang baru dalam politik Amerika Serikat gitu ya, karena dia sudah pernah menjadi ibu negara, sudah pernah menjadi senator begitu, sudah pernah menjadi Secretary of State, Menteri Luar Negeri, dan juga sudah pernah mencalonkan diri gitu kan dari ketika nominasi Partai Demokrat begitu. Jadi maksudnya secara pengalaman dapat kita katakan bahwa Hillary Clinton lebih familiar begitu ya, kalau kita tadi kontraskan dengan Donald Trump yang mungkin sebenarnya Donald Trump juga sudah mencalonkan diri sejak tahun less than 1990 itu sudah sebelum itu sudah mengatakan mau mencalonkan diri begitu ya, tahun 2000 juga sempat mengatakan seperti itu gitu. Tetapi secara politik langsung Donald Trump belum pernah, sementara Hillary Clinton sudah menduduki banyak posisi gitu. Jadi keuntungannya itu. Tetapi at the same time ini juga merupakan kelemahan dari seorang Hillary Clinton, karena kemudian ketika Trump itu sosok yang baru, kita sulit untuk kemudian menjudge kesuksesan dan kegagalan dari Trump dalam hal politik ya. Tetapi Hillary Clinton karena dia sudah punya sejarah panjang, jadi kritiknya pun juga atau mungkin keberhasilan kegagalannya lebih bisa dilihat banyak orang gitu. Itu yang kemudian menjadi poin untuk baik itu untuk mendukung Hillary ataupun untuk melemahkan posisi Hillary seperti itu. Oke, nah kalau kita mengatakan mengenai prestasi dalam berkarya selama Hillary Clinton menjejaki berbagai posisi, apakah ada beberapa prestasi yang mungkin bisa menjadi poin kemenangan dari Hillary? Oke,
tadi yang saya simpulkan tadi bahwa kelemahan juga menjadi kekuatan juga menjadi kelemahan begitu ya. Satu kelebihannya adalah bahwa dia seorang successful feminis gitu ya. Dia tidak hanya bahwa dia calon wanita pertama gitu ya, yang mungkin juga wanita kuat di Amerika Serikat, tapi juga bahwa dia memperjuangkan hak wanita mulai dari anti abortion gitu dan lain sebagainya gitu. Dan dia cukup berhasil dalam hal itu gitu. Dalam hal politik luar negeri sebagai Secretary of State, Hillary Clinton juga terkenal diplomasinya bagus gitu. Yeah. Dia munculkan satu konsep smart power gitu. Kalau misalnya diploma tradisional gitu, kita mengenal yang namanya bahwa kekuatan kita untuk mempengaruhi negara lain itu dipengaruhi oleh entah militer ataupun ekonomi begitu. Tapi bagi Hillary ada sumber power yang lain, that should be smart power gitu kan, yang tidak hanya sekedar terbatas pada itu, tetapi pada informasi, pada culture dan lain sebagainya. Itu keberhasilannya begitu ya. Tetapi lagi-lagi ada sisi yang yang sekaligus menjadi kelemahannya juga gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat Hillary itu merupakan salah satu wanita yang merebut kursi presiden yang berasal dari Partai Demokrat, partai yang sama dengan Obama. Dan kalau kita lihat sekarang, Obama juga memberikan dukungannya secara langsung kepada Hillary. Apakah ini juga bisa menjadi kekuatan dari Hillary? Oke, sama. Di satu sisi itu menjadi endorsementnya, kekuatannya, karena kemudian pendukung yang loyal terhadap Obama, dia kemudian mengalihkan dukungannya kepada Hillary gitu ya. Tetapi kelemahannya adalah bahwa Obama pun juga ketika belakangan ini banyak dikritik gitu ya, terutama tentang kegagalan Obamacare begitu. Lalu kemudian juga kontroversial tentang TPP, apakah harus konsultasi dengan Kongres dan tidak, dan perekonomian yang tidak kunjung baik, pada intinya seperti itu. Jadi ketika kemudian Hillary diidentikan dengan Obama, kemudian orang mungkin kondisi Amerika Serikat akan sama saja seperti itu. Jadi itu sisi negatifnya dan tadi sisi positifnya. Sehingga kalau dapat disimpulkan, Hillary sekarang sedang dalam posisi di mana tidak bisa dikatakan kuat ataupun lemah, karena kekuatannya juga bisa menjadi kelemahannya. Apakah seperti itu? Iya, tapi lagi-lagi kalau misalnya ada persaingan dua aktor seperti itu ya, yang bermain kan tidak hanya kelemahan dan kelebihan dari masing-masing orang ini, tetapi juga kelemahan aktor lain juga kemudian misalnya ada kelemahan Trump juga bisa dieksploitasi oleh Hillary gitu. Oke, satu kelebihan Hillary daripada Trump. Selain pengalaman di politik. Selain dari pengalaman politik, sebenarnya agak sulit ya. Saya pikir yang membuat karena begini, ketika saya katakan bahwa pengalaman Hillary itu menjadi salah satu keunggulannya dibanding Trump, itu jelas begitu ya. Tetapi kemudian bagi banyak orang di Amerika Serikat itu kemudian menunjukkan bahwa Clinton tidak pernah pergi dari politik, itu menunjukkan bahwa dia haus akan power. Yang membuat orang di Amerika Serikat pun juga kemudian capek gitu kan, yang tadi saya katakan, mereka sekarang sedang butuh nuansa baru gitu. Oke. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, ada satu pertanyaan, Bu. Menurut Ibu, dia mana yang memiliki peluang lebih besar, Hillary Clinton atau Donald Trump? Oke. Mana yang lebih memiliki peluang besar? Kalau misalnya baru tadi pagi saya juga cek kembali begitu ya, sekarang Hillary Clinton 47, Donald Trump 38 gitu ya. Tapi kalau menurut Ibu pribadi, Hillary atau Donald Trump? Tapi ketika kita melihat memang, sebenarnya saya setuju dengan peluangnya mungkin Hillary lebih besar, dalam artian bahwa ketika kita melihat secara nyata saja, banyak state yang memang sudah menunjukkan memfavoritkan Hillary dibandingkan Donald Trump begitu ya. Dan untuk swing state yang masih belum memilih gitu ya, masih belum jelas ke arah kemana, ada yang beberapa leaning toward Hillary, beberapa mengindikasikan seperti itu. Jadi saya pikir Hillary masih berpeluang gitu. Dan lagi tergantung dengan Trumpnya sih, karena memang Trump cukup aman gitu ya, tetapi ketika belakangan dia sudah menyentuh banyak aspek yang sudah sangat kontroversial, orang juga mungkin kemudian jenuh gitu. Oke, terima kasih Bu Bella karena telah berbagi di Rumah Demokrasi. Entah itu Hillary ataupun Donald Trump, tentunya kita berharap yang terbaik, karena Amerika juga memiliki peran dan juga pengaruh yang besar terhadap Indonesia tentunya. Akhir kata, saya Margaret Angelina, Ibu Bella dan seluruh tim bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Rumah Demokrasi selanjutnya. Ibu